kehidupan yang kekal pada kami. Engkau adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Waktu kami lemah Engkau kuatkan. Waktu kami putus asa Engkau memberikan pengharapan. Waktu kami tidak ada pengharapan, Engkaulah satu-satunya yang memberikan kepada kami damai sejahtera yang sejati. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersama-sama berhimpun, berdoa, bersekutu, beribadah pada Engkau. Baik kami ada di gereja maupun kami ada di rumah melalui Zoom meeting. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan tetap persatukan kami. Meskipun kami yang mengikuti ibadah melalui Zoom meeting, Tuhan persatukan kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Sebentar kami akan diarahkan melalui firman-Mu. Berbicara secara pribadi pada kami. Kami siap mendengarkannya, kami siap merenungkannya, dan kami siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom, saya ada di gereja. Shalom, saya ada di rumah atau melalui Zoom meeting. Kita percaya meski kita berbeda tempat, kita tetap dipersatukan di dalam kasih Kristus. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Roma 16. Kita melihat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Roma 16 ayat 25 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, saya akan mengawali khotbah pada pagi hari ini memang dengan tema Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan, dengan satu video klip. Nah saudara, silakan saudara melihat fokus pada laki-laki yang celana putih yang rambutnya gondrong saudara ya. Mari kita simak bersama-sama. Saudara sekalian, laki-laki ini yang saya dapat infonya adalah dia seorang petarung yang punya kualitas yang bagus saudara. Seorang petarung yang tidak pernah terkalahkan. Seorang petarung yang hebat. Makanya dia sambil loncat-loncat, sambil salto ya, dia menunjukkan dirinya. Ini loh saya. Ya, kepada para penonton dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hebat saudara. Tapi pada akhirnya hanya cuma sekali pukul dia langsung kalah saudara. Ya ini saya bukan fokusnya pada kekerasannya, tetapi laki-laki ini yang menyombongkan dirinya saudara. Demikian pula dengan manusia pada umumnya ya. Manusiawi orang ingin menunjukkan dirinya, ingin menyombongkan dirinya saudara. Saudara sekarang orang menyombongkan dirinya, orang memamerkan sesuatu agar orang lain memuji dia, agar orang lain itu meninggikan dia show off, dia ingin supaya dirinya itu dianggap sebagai orang paling penting, sama dengan dia mencuri kemuliaan Allah saudara. Kenapa demikian saudara? Karena orang yang menyombongkan dirinya ingin menjadi sama seperti Allah. Padahal saudara sekalian, saudara dan saya ini dalam dunia tidak mungkin kita selamanya ada di dunia saudara.
kita itu cuma sementara, ya. Saya mengutip falsafah Jawa, maafkan kalau yang nggak bisa bahasa Jawa tapi ada terjemahannya, ya. Wong urip mung mampir ngombe. Ada yang dari Jawa nggak di sini ya? Ada banyak ya Pak ya? Ada ya. Ya intinya gila saudara ya. Orang hidup itu hanya mampir minum, cuma sebentar saudara. Saudara kalau saya ke tempat saudara, ya bertamu, ya pas saudara mempersilahkan saya masuk, duduk, biasanya dikasih minum, ya. Saya pun tadi datang langsung nggak tahu nih minum buat saya atau bukan, langsung saya minum aja di sini. Yakin buat pembicara ya. Saudara, kita minum, setelah minum ya udah kita ngobrol pulang saudara. Berarti sementara kita hidup dalam dunia ini. Nah mungkin kita selamanya di dalam dunia ini saudara. Jadi saudara sekalian itulah falsafah Jawa yang mengatakan bahwa orang hidup itu hanya mampir minum cuma sebentar saudara. Kenapa saudara? Karena kita dalam dunia ini tidak akan selama-lamanya. Makanya saudara, kita bersifat sementara, semua adalah miliknya Allah. Saudara, tidak ada yang patut kita sombongkan dalam dunia ini. Nah bicara tentang kesombongan, sebenarnya ini awal mula manusia mencuri kemuliaan Allah, manusia sombong itu waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 35 dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu akan memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bukankah manusia zaman sekarang ingin menjadi sama seperti Allah? Kalau dia sudah punya jabatan tertentu, maafkan dia sudah punya materi dengan tingkat tertentu, dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia orang yang berhasil. Tapi banyak juga orang Kristen yang punya kedudukan, punya materi tapi dia semakin rendah hati. Banyak saudara, puji Tuhan ya. Nah contoh saudara ya, di media sosial, di televisi ya, kita melihat ya yang sedang diproses FS itu saudara, dia punya kedudukan, dia punya materi, semuanya runtuh. Dia merasa dirinya paling jago, paling dari segala-galanya ya, dia pokoknya paling lah ya. Dia punya jabatan sehingga dia bisa menjadi orang yang merasa dirinya paling berkuasa, pada akhirnya pun juga akan runtuh saudara. Saudara sekalian, pada waktu kejadian 3 ini, kejatuhan manusia dalam dosa, Allah itu tidak main-main dengan yang namanya dosa saudara. Manusia, Adam dan Hawa begitu jatuh ke dalam dosa, ingin menjadi sama seperti Allah. Dia diusir dari Taman Eden. Yang sebelumnya bergantung kepada Allah, depend on God, menjadi dia independent of God. Dia menjadi orang yang tidak bergantung kepada Allah. Padahal saudara, kita sebagai ciptaannya ya, kita seharusnya lah lebih bergantung pada Sang Pencipta saudara. Saudara sekalian, seandainya saya pencipta jam tangan ini, seandainya, tentu saudara jam tangan ini di bawah kendali saya tahu persis dalam-dalamnya, mesinnya semuanya saya tahu persis. Dan saya menguasai jam tangan ini. Berarti jam tangan ini di bawah kendali saya, karena saya sebagai pencipta jam tangan ini. Dan jam tangan ini tidak mungkin lebih tinggi dari saya saudara. Saudara sekalian, seharusnya kita sebagai ciptaan Tuhan, kita tidak lebih tinggi dari Sang Pencipta. Karena semua yang ada di dunia ini statusnya di hadapan Allah adalah hak pakai, bukan hak milik. Di dalam manusia independent of God, dia tidak bergantung pada Allah. Gambar diri atau imago Dei dari Allah ternyata telah rusak dan masih membutuhkan yang namanya pembaharuan hidup, satu restorasi. Manusia membutuhkan pembaharuan dalam kehidupannya. Yang rusak bukannya tidak bisa terperbaiki, yang rusak justru diperbaharui saudara. Dengan apa? Dengan lahirnya Mesias, memperbaharui imago Dei, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat ke-26 ya, dibaharui dengan kehadiran Yesus Kristus
yang kita peringati kelahirannya bulan depan. Nah, sehingga imago Dei itu diperbarui menjadi imago Christi. Maksudnya apa? Kita itu serupa dengan Kristus. Bukankah kita seringkali menyanyikan lagu Ku mau serupa dengan Kristus, ya kan? Dibaharui selalu, saudara. Oleh sebab itu, bicara kita dibaharui di dalam Kristus, seharusnya lah semua yang kita miliki itu, semua yang Tuhan berikan, baik itu materi maupun karunia rohani, talenta, kemampuan kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria. Nah, Soli Deo Gloria ini berkaitan erat sekali dengan yang namanya keselamatan di dalam Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 saya highlight, sebab karena kasih karunia, karena anugerah keselamatan itu kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, bukan upaya kita, bukan dengan cara manusia, tetapi itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan dirinya sendiri. Semuanya itu karena anugerah Allah. Semuanya karena kasih karunia Allah yang besar. Sehingga saudara, melalui ayat ini bahwa tidak ada tempat bagi manusia untuk memuliakan dirinya sendiri. Tidak ada sebetulnya, saudara. Tidak ada space bagi manusia menonjolkan dirinya sendiri. Makanya Roma 3:27 dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Ada dasar untuk menyombongkan diri? Gak ada, saudara. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman percaya kita. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-27 yang kita baca tadi dikatakan, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tadi kita nyanyikan lagu di awal, saya nggak tahu WL udah tahu tema saya atau tidak, tetapi tepat sekali ya, segala kemuliaan itu hanya bagi Allah. Kita memuji meninggikan namanya, segala kemuliaan Soli Deo Gloria sampai selama-lamanya, amin. Ini sebuah yang namanya doksologi. Doksologi itu adalah kita mengembalikan semua pujian, kemuliaan, hormat kepada Dia yang berhak menerima pujian, yang menerima hormat, yang menerima kemuliaan, bukan manusia, saudara. Jadi saudara sekalian, melalui ayat yang ke-27 ini ya, ada beberapa hal yang kita perlu mengerti bersama tentang Soli Deo Gloria ini. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Maksudnya apa? Dia adalah satu-satunya sumber hikmat. Saudara mencari hikmat, tanya Mr. Google, banyak saudara. Ya, Google ini tahu banyak hal tapi tidak tahu segalanya. Yang tahu segalanya cuman Yesus. Amin saudara. Yang penting saudara. Karena apa? Orang carinya apa? Google. Carinya Google. Ya. Anak saya kalau nggak ngerti, buka Google. Betul saudara ya. Kita banyak hal ingin tahu ya carinya di Google. Tetapi dia bukanlah tahu segala-galanya. Hanya Yesuslah yang tahu segala-galanya. Sumber hikmat. Hikmat itu apa sih? Kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang benar. Untuk memilih dan memilah yang tepat dan yang tidak. Saudara, ini namanya hikmat. Nah, oleh sebab itu satu-satunya sumber hikmat. Nah, kita melihat bahwa hanya di dalam Allah saja. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Maksudnya semuanya itu berpusatkan kepada Kristus. Berpusatkan kepada Yesus Kristus. Saya melihat lukisan di ruang kebaktian ini ya, gambar Yesus, saudara.
Jadi semuanya berpusat pada Kristus. Gereja ini saya yakin berpusatkan pada Kristus, makanya ada salib. Ya, saudara sekalian, ini penting sekali karena semua hal hidup kita itu seharusnya berpusat pada Kristus, bukan kepada diri kita. Kalau berpusat pada diri kita, kita punya kecenderungan muliakan saya, hormati saya, hargai saya. Memang manusiawi ya, kita minta dihormati, dihargai. Tetapi sadar nggak sadar, waktu kita dihargain, kita dihormati, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu kita tidak dihargain, apakah kita masih mengaminkan? Sehingga saudara, seharusnya lah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria, sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan namanya Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, kekekalan Kristus itu. Amin. Ya, pasti benar. Ya, pasti benar. Kalau kita bilang amin, pasti. Ya, benar saudara. Ya, saya itu seringkali terharu kalau jemaat bilang, oh ya amin, semuanya amin, amin. Wah betul-betul, iya pasti benar. Tapi jangan apa-apa semua diaminkan. Saudara berdosa, ya amin. Jangan saudara ya. Saudara tidak mau mengaku dosa, amin. Jangan amin saudara ya. Beda saudara. Nah saudara sekalian, amin itu ya pasti benar. Waktu kita berdoa, kita akhirnya dengan kata amin. Kita mau makan, amin. Kita mau pergi ke gereja, amin saudara. Semua firman Tuhan yang kita dengar, ya amin. Pasti benar. Kenapa saudara? Kemuliaan Allah itu menunjukkan kemahakuasaan dan kehadirannya sebagai bentuk ekspresi dari kasih-Nya yang kekal. Dan kita, saudara dan saya, dituntut memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita dituntut untuk memuliakan Dia sepanjang hidup saudara dan saya. Sehingga apa saudara? Kalau bicara murid Kristus, saudara saya adalah murid Kristus. Kita adalah murid Kristus yang berkenan, adalah murid yang menyadari semua yang dimiliki adalah milik Tuhan dan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini menjadi poin utama khotbah pada pagi hari ini saudara. Murid Kristus yang berkenan adalah murid yang menyadari semua yang dimiliki adalah milik Tuhan dan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca sama-sama yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. 2, 3. Murid Kristus yang berkenan adalah murid yang menyadari semua yang dimiliki adalah milik Tuhan dan memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang kita miliki dalam dunia ini, statusnya di hadapan Tuhan hak pakai, bukan hak milik. Meskipun saudara punya mobil, punya motor, saudara punya rumah, saudara punya HP, ya, saudara punya kulkas, semuanya memang di hadapan hukum Indonesia ini milik saudara. Tetapi di hadapan Tuhan statusnya hak pakai. Kenapa saudara? Tidak akan kita bawa sampai mati, bukan? Semuanya gak kita bawa sampai mati kok saudara ya. HP saudara yang paling bagus pun tidak akan saudara bawa sampai mati saudara. Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita memang berbeda-beda, itu haknya Tuhan. Tuhan bisa kasih 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau Tuhan cuma kasih 1, gak masalah saudara. Yang penting kita belajar namanya bersyukur, amin. Ya benar, pasti ya amin saudara. Jadi semua yang kita miliki di hadapan Tuhan bersifat hak pakai dan semuanya itu kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya saya nggak tahu sejarahnya ya, almarhumah Ibu Gembala di sini ya menyediakan rumah ini untuk ibadah. Saya nggak tahu sejarahnya seperti apa, tetapi saya yakin ini untuk kemuliaan Tuhan, betul ya Pak Gembala ya. Itu kemuliaan Tuhan loh, mengembalikan. Waduh kalau ngomong rumah maaf ya. Oh dijual laku berapa di pinggir jalan raya. Tetapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan saudara. Saudara bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa saudara. Nah saudara kan ya almarhumah ya sudah memberikan teladan dan dilanjutkan oleh Pak Gembala sekarang ini. Mari kita teladani saudara. Ya,
Tapi kembali lagi fokusnya kepada Kristus. Jadi saudara, murid Kristus yang memuliakan Allah adalah murid yang hidup dalam kekudusan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita hidup di dalam dosa? Pak, saya bisa memuliakan Tuhan kok, saya hidup dalam dosa kok, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, oh puji Tuhan, ku mau cinta Yesus. Bisa saudara, itu luarnya. Dari dalam hati kita, pantaskah kita memuliakan Tuhan yang kudus? Saudara, jujur ya, saya sebenarnya gentar setiap kali mau menyampaikan firman Tuhan, saudara. Saya selalu berdoa secara pribadi. Loh, Pak Daniel kan udah khotbah berkali-kali, betul. Saya nggak pantas berada di sini. Tapi semuanya karena kasih karunia Allah saya dilayakkan. Jadi saya belajar namanya menjaga kesucian hidup saya. Saudara, pernah satu kali hari Minggu waktu kami mau pergi ke gereja, saya, istri dan anak saya. Sebelumnya saya, ya namanya orang tua kadang kesel ya, anak kurang tidur rewel ya. Saya, ya suasana nggak enak saya sama anak saya, saudara. Ya, panggilnya Cing, Cing ke gereja Cing, semangat Cing. Wah, namanya anak kecil saudara, kadang ada rewel-rewelnya saudara. Dah, mau ke gereja atau enggak? Kadang agak kesel ya. Aduh, saya merasa bersalah saudara. Saya enggak layak ini, saya mau ke gereja, saya melayani sebagai hamba Tuhan. Saya harus otentik, harus apa adanya. Waktu mau berangkat di mobil, saya harus bereskan dulu. Cing, papi minta maaf ya. Iya pi, setelah itu plong saudara. Kalau saya enggak minta maaf, enggak selesaikan sebelum ke gereja, pantaskah Daniel Indarso ini berada di mimbar? Pantaskah seorang jemaat Senin sampai Jumat tipu-tipu di dalam pekerjaan? Atau mungkin maaf ada kecanduan pornografi. Kita bisa memuliakan Tuhan. Pantaskah hati kita memuliakan Tuhan? Saudara seiman enggak tahu. Tetapi hanya Tuhanlah yang tahu isi hati saudara. Maafkan saudara, saya harus cerita, tetapi ini bukan di gereja ini ya, di gereja lain, dan ini sudah sebelum COVID saudara. Dia hanya belakangan baru ngaku, Cuantau, saya pernah jadi singer, tapi paginya saya tampar istri. Kaget, Cuantau kaget kan? Saya kaget, saya kagetan sekali. Saya tetap ke gereja. Tapi saya yakin istri saya dalam hati waktu lihat, munafik kamu. Jadi singer saudara. Paginya tampar istri semua ke gereja. Setelah itu saya minta ampun sama Tuhan. Ini kami rekonsiliasi. Jadi saudara, ini tidak hanya di gereja, tapi bagaimana hidup saudara dan saya, murid yang hidup dalam kekudusan, supaya kita berkenan memuliakan Allah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Murid Kristus yang memuliakan Allah adalah murid yang mengasihi sesama. Waduh, ini satu tema yang mungkin seringkali kita dengarkan. Mengasihi sesama kita. Kasihlah musuhmu, belajar mengampuni. Saudara, enggak mudah loh namanya mengampuni, betul ya. Saudara, kalau mau jujur, seluruh hidup kita yang saudara paling ingat itu hal yang baik, ini kepada sesama kita ya, perlakuan yang baik atau yang buruk? Baik atau buruk? Biasanya yang buruk saudara. Hal yang baik belum tentu diingat ya. Ya, untung saya dengan Justin ini kenal baik udah lama, tahun berapa Tin ya? 2003 atau 4 ya, masih di GKR PIK dulu ya. Nah seandainya nih ada hal yang gak baik nih, pasti Justin inget nih. Hal baik saya belum tentu diingat sama dia saudara. Saudara, manusiawi ya. Kita sulit mengampuni waktu kita dikecewakan, waktu kita dihianatin, waktu kita diperlakukan tidak adil.
Aduh, sulit loh ngampuni Pak, betul saudara. Saudara, saya nggak setuju dengan kalimat mengampuni dan melupakan. Saya terus terang nggak setuju. Itu nggak manusiawi, saudara. Kalau saya bilang mengampuni dan melupakan, saudara bisa melupakan nggak masa lalu saudara? Misalnya ya, dulu, waduh, saya tuh dikhianatin cinta saya sama pacar saya. Tapi puji Tuhan, saya sekarang dengan istri yang sekarang, dengan suami yang sekarang lebih baik. Tapi saudara tetap ingat bukan apa yang dia lakukan? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni dan mengampuni, saudara? Saya lebih senang kalau dengan kalimat mengampuni dan mengampuni. Oh iya, sekali dua kali, ingat lagi, mengampuni lagi. Ingat lagi, mengampuni lagi. Sampai berapa kali kata Yesus? Nah, kalau 70 kali 7 aja udah berapa saudara? 490. Jadi saudara mengampuni satu orang itu mengampuni, ingat lagi mengampuni, 490, sanggup enggak? Saya yakin kita enggak sanggup. Tapi mari kita datang dengan penuh kehancuran supaya kita mengalami pengampunan dari Tuhan sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Saudara, saya pernah konseling anak pemuda yang sudah menikah, punya anak dulu, belum punya anak waktu konseling dengan saya. Tuhan tahu, saya masih dendam dengan papa saya. Saya nggak tahu kok papanya udah meninggal, saudara. Belakangan baru dia ngomong, iya papa sudah meninggal. Gimana cara minta maaf, saudara? Nggak mungkin kan? Oh datang ke kuburan minta maaf, nggak mungkin. Dunia orang hidup sama orang mati udah beda. Nggak mungkin minta maaf di kuburan. Minta maaf sama rumput kali. Saudara, akhirnya singkat cerita saya bimbing dia untuk menerima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Sehingga dia bisa mengampuni. Ya nggak apa-apa. Papanya belum percaya Tuhan, yang penting kamu sudah pelong hatinya mengampuni. Saudara, kalau betul-betul kita bisa mengampuni orang lain dengan kesungguhan hati, hati kita pelong. Kalau enggak kita ingat terus saudara. Ya waktu ingat kita minta mengampuni, ingat mengampuni saudara. Saudara sekalian, makanya Roma 15 ayat 7 katakan sebab itu terimalah satu akan yang lain. Tidak gampang loh menerima satu akan yang lain. Kalau dia baik saya bisa menerima. Kalau dia punya hobi yang sama saya bisa menerima. Tapi ingat kalimat selanjutnya, sama seperti Kristus juga telah menerima kita siapapun kita saudara. Untuk apa? Kemuliaan Allah. Jadi murid yang mengasihi adalah murid yang bisa mengasihi sesamanya. Murid Kristus yang memuliakan Allah adalah murid yang memakai karunia rohani dengan benar. Kadang ini beda tipis ya saudara. Waktu itu kita melayani Tuhan, betulkah hati kita itu hati yang motivasinya benar, saya melayani untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri kita sendiri saudara. Wajar, nggak salah orang memuji kita karena pelayanan kita bagus. Berarti saudara kita dipercaya, tetapi waktu kita mendapatkan pujian, ingat baik-baik. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya 1 Korintus 12 ke 7 dikatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Satu sama lain berbeda. Bukan berarti yang khotbah lebih tinggi, lebih rohani. Aduh jatuh ya. Lebih tinggi, lebih rohani. Enggak saudara. Semua pelayanan kita di hadapan Tuhan itu sama. Makanya kalau 1:3-2 katakan semua yang kita lakukan itu kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Waktu kita tampil, waktu kita pelayanan saudara, waktu kita kesaksian, ingat baik-baik. Jangan sampai mencuri kemuliaan Allah. Waktu kita mencuri kemuliaan Allah, saudara, pelayanan kita sebagus-bagusnya tidak akan ada kuasa. Tapi waktu kita pure hati kita, motivasi benar, murni, betul Tuhan akan terus pakai kita saudara. Karena sekali lagi saudara, semua yang kita miliki, karunia rohani, talenta kita adalah
untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri, menyombongkan dirinya. Sebagus-bagusnya pelayanan kita, satu saat pun juga akan sampai mau kapanpun akan diambil oleh Tuhan. Asalkan kita mau percaya dengan sungguh-sungguh semua kawan yang kita miliki, kita pakai dengan benar dan baik, kita akan terus dipakai untuk memuliakan Allah. Dalam segala hal, gak cuma ibadah di gereja, dalam setiap langkah hidup kita, jangan sampai kita akhirnya mencuri kemuliaan Allah. Murid Kristus yang memuliakan Allah adalah murid yang mengabarkan Injil. 2 Korintus 4 ayat 15 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya kasih karunia, bicara kasih karunia kembali, Paulus bicara di Korintus, yang semakin besar, berhubung semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Pak, saya nggak bisa PI, aduh metode PI gimana udah lupa, aduh mau bicara Injil aja kok susah. Nggak jadi masalah saudara. Saudara sekalian, hidup kita itu adalah hidup seperti kitab yang terbuka yang dibaca semua orang. Orang tahu saudara orang Kristen, siapapun dia saudara. Saudara, saya pernah melayani satu gereja. Saya sering ngobrol sama orang yang bapak-bapak jual cicong fan saudara ya, gorengan gitu saudara. Saudara, lalu saya pindah satu gereja pelayanan, pernah ketemu loh. Ternyata saudara, sekarang ini bapak ini nongkrongnya di depan sekolah anak saya di Penabur di Samanhudi saudara. Dia langsung ngomong, "Hei Pak Daniel." Kaget saya pakai masker loh saudara. "Apa kabar Pak?" Aduh tersentuh hati saya dipanggil saudara. Karena saya sering ngobrol sama dia. Jadi penginjilan yang paling efektif, salah satu penginjilan paling efektif adalah kesaksian hidup kita. Tetangga saudara tahu saudara orang Kristen, kalau saudara menjadi pemarah, saudara akan menjadi batu sandungan. Orang Kristen kok marah-marah ya, orang Kristen kok gosip ya, orang Kristen kok negatif lah saudara. Tetapi waktu kita menggunakan karunia rohani kita dengan baik dan benar melalui pengabaran Injil, misalnya melalui kata-kata yang baik, orang akan melihat Kristus melalui kata-kata kita. Orang akan melihat Kristus melalui perbuatan kita. Saudara, keluarga istri saya ini banyak yang belum percaya Tuhan. Istri saya 10 bersaudara, ya, asal dari Jambi. Cici anak pertama berarti ya, belum percaya Tuhan saudara. Jadi awal-awal kami married kalau pulang ke Jambi kami nginepnya di hotel Melati lah saudara ya. Kalau Imlek, setiap tahun kalau Imlek balik. Lalu Cici bilang nih, ngapain kalian nginep di hotel? Keluar uang, lebih baik nginep di tempat saya. Ya rumahnya cuma ruko tetapi ada kamar anaknya bisa dipakai buat kami lah. Anaknya 2, cowok cewek, jadi anaknya kalau kami pulang kalau kami ke Jambi dia bergeser ke gabung lah begitu ya, kami kamar sendiri. Lalu satu kali saudara dua hari sebelum Imlek kami diajak makan keluar. Diajak makan, ini sudah beberapa kali ya, 3 kali lah. 3 kali kami kan di situ. Terus gini saudara, waktu makan udah datang nih, tinggal makan kan, saya mau doa sendiri saudara. Dia dengan suaminya juga belum percaya Tuhan. Daniel, kau doa? Kaget loh saya saudara. Cik gimana? Saya doa secara Kristen. Iya, kau doa, pimpin doa. Seorang belum percaya Tuhan minta saya doa, saya doanya doa penginjilan sebelumnya saudara ya. Setelah itu baru doa makan, tapi nggak panjang-panjang saudara. Udah lapar soalnya ya. Tapi poin saya adalah ini seorang yang belum percaya Tuhan. Lalu tahun lalu dia harus 2,5 bulan tinggal sama-sama kami. Kami punya ada pastori dan satu kamar kosong. Dia matanya itu buram, ternyata di belakangnya ada tumor saudara yang menekan matanya sehingga matanya buram. Lalu operasilah di rumah sakit Siloam di Karawaci. Nah baliknya
Setelah operasi dia harus nunggu 2,5 bulan, harus namanya radioterapi atau apalah begitu saudara ya, setiap hari harus ke sana. Selama 2,5 bulan tinggal sama-sama kami. Anak saya ya bilang gini, Pi, Tuai, jadi manggilnya Tuai ya. Tuai sering setel lagu, hidup inilah kesempatan. Kok bisa Cing? Gak tahu deh, coba tanya Pi. Ternyata ya namanya orang baru pemulihan kan gak banyak kerjaan ya, pagi siang sore malam jalanin aja sampai pemulihan di tempat kami. Ternyata saudara, jadi cici ipar saya ini sering kali dengerin lagu hiduplah kesempatan, dengerin khotbah. Sampai saya ini belum percaya Tuhan sih. Tapi poinnya saudara, kita ingin memuliakan Tuhan melalui apa? Mengabarkan Injil dengan cara minimal kesaksian hidup kita. Kalau saudara ada kemampuan lebih memberitakan Injil secara langsung kepada sopir mikrolet, kepada tukang gojek, gak apa-apa saudara. Tapi yang paling utama adalah kesaksian hidup kita. Saya gak tahu saudara, saya pernah tayangkan film ini yang singkat ini, kalau sudah pernah maafkan, tetapi paling enggak ini menjadi gambaran bagi kita, bahwa kita hidup dalam dunia ini sementara, orang hidup hanya mampir minum, hiduplah sementara. Kita lihat video klip ini saudara. Hidup singkat, life is short. Saudara, hidup ini singkat. Lahir, besar, dewasa, kita udah lanjut, hanya meninggal. Pertanyaannya, bersediakah saudara memuliakan Tuhan sepanjang hidup saudara? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini yang kembali menegur, mengingatkan kembali bagaimana seharusnya kami menjadi hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan perkataan, perbuatan kami, keseharian kami di kantor, kami bekerja, kami di rumah, kami hidup bertetap